Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini pada hari Jumat 9 Desember 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Allah Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami bisa tertidur dengan nyenyak dan Engkau tak menjaga kami Tuhan sepanjang pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nggih Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya ulangi kembali. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Adapun ayat nasnya yang terambil dari ayat 14. Nggih, saya akan membacakannya dengan demikian. Kemudian berkatalah para wanita itu kepada Naomi, Yahweh-lah yang terberkati, karena hari ini tidak membuat seorang penebus terhapus bagimu, maka biarlah namamu termasyhur di Israel. Amin. Nggih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada renungan pagi hari ini yaitu melihat rancangan Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat memprediksi perjalanan hidup orang lain. Seperti apa nanti kita di dalam kehidupan masa depan kita. Sama dengan bacaan ini, di mana perjalanan kehidupan Rut bersama Naomi tidak mereka pahami bagaimana mereka akan hidup dengan masa depan setelah anak-anak Naomi, yang sekaligus salah satu dari anak Naomi adalah suami dari Rut. Di dalam perjalanan Rut bersama Naomi, ibu mertuanya, tentunya suka duka dialami dan dilewati oleh mereka. Untuk mempertahankan kehidupan mereka, maka Rut harus bekerja, sedangkan Naomi mungkin sudah dimakan usia, sehingga ia lebih banyak di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Tampaknya Boaz, salah satu kerabat Naomi, sangat memberi perhatiannya kepada Rut. Mungkin karena perilaku Rut dan rasa hormat tidak hanya ditunjukkan kepada ibu mertuanya, tetapi juga kepada orang lain, yang membuat Boaz tidak hanya memberi keleluasaan kepada Rut untuk bekerja di ladangnya, tetapi juga menaruh perhatian lebih kepadanya, sehingga mereka menikah dan melahirkan anak yang bernama Obed, ayah dari Isai dan ayahnya Daud. Nggih Bapak Ibu, apa yang bisa diambil dari kisah Rut ini adalah bahwa kita harus menunjukkan kesetiaan, kebaikan, rela berkenan ringan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Apalagi dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Tanpa memilih kepada siapa, kita memberi bantuan dan kebaikan. Apa yang kita lakukan sebagai kebaikan dan ketulusan akan dipandang Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan merancang masa depan yang terbaik bagi setiap orang yang melakukan perbuatan baik kepadanya selamanya. Rancangan manusia jauh lebih indah daripada rancangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengetahui dan merancang masa depan kita.
Rut dan Boaz di mata Tuhan adalah orang yang baik, yang dengan bersemangat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, karena itu sebagai penghargaan Allah kepada mereka. Bukan hanya berkat yang diberikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka, melainkan juga keturunan menjadi orang besar dan harum sepanjang masa, yaitu Raja Daud sampai kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon hiduplah firman-Mu di dalam hati kami, biarlah bertumbuh dan berguna bagi diri sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian dan kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Saya ulangi kembali, Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.